Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy. Dan saya mau cerita bahwa tahun lalu, bulan Mei, saya diundang nonton konser berjudul Musica Foresta. Dan sejumlah musisi tampil, ternyata mereka adalah orang-orang atau anak-anak muda yang concern pada kondisi hutan di Indonesia. Karena itu mereka bikin konser, mereka mengedukasi penonton dan masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. Setelah 1 tahun kemudian, mereka akan hadir di acara ini. Leoni, Riri, dan Fitri. Iya. Halo, Bang. 3 darah penggagas acara Musica Foresta dan gerakan Hutan Itu Indonesia. Silakan duduk. Sini. Anda bertiga tergabung ya, dan juga penggerak dari gerakan Hutan Itu Indonesia. Siapa yang mau cerita? Gerakan apa ini? Gerakan ini tuh lahir dari kita kumpul bareng-bareng, dan kita waktu itu melihat ada satu hasil studi yang nunjukin bahwa orang Indonesia itu kayaknya nggak melihat hutan tuh isinya pohon doang gitu loh. Oke, Jadi memang betul kan? Hutan itu isinya pohon. Iya. Mas Caca bisa marah-marah kalau bilang hutan isinya cuma pohon doang ya. Oh, maksudnya ada banyak hal lain gitu. Okay. Jadi ada banyak flora fauna lain, tapi juga bahwa hutan itu punya fungsi buat dia jaga air, bikin kita tidak kekeringan dan nggak kebanjiran, jaga supaya nggak longsor gitu ya, dan lain-lain. Dan betapa hutan itu punya hubungannya sangat erat sama budaya Indonesia. Itu tuh kayaknya orang nggak pernah lihat gitu. Jadi lihatnya hutan sama dengan pohon. Jadi kalau misalnya hutan itu sama dengan pohon, ketika ditebang ya udah tanam lagi aja, kan jadinya gampang gitu kesannya. Itu ya, gitu. sesimpel itu. Padahal hutan kita tuh jauh lebih keren daripada sekedar pohon. Jangan salah, saya suka banget pohon gitu ya. Okay. Tapi hutan kita tuh jauh banget lebih kaya dari itu gitu. Dan kita mikir, oke lah kalau misalnya orang nggak ngerti hutan itu sekaya apa, gimana mereka mau sedih ketika kita kehilangan hutan gitu. Mau menghargai hutan itu sendiri. Jadi tujuan utamanya adalah? Tujuan utamanya kita ingin bawa hutan lebih dekat ke hati orang Indonesia, terutama yang tinggal di kota yang udah lama nggak lihat hutan. Kita bawa, saya sama Riri sih, kamu juga nggak sih? Bisa dianggap adalah anak kota gitu, yang jauh gitu. Kamu saya kayaknya masih bentuk suka guling-guling kan ya Kak ya? Ya. Oke, jadi siapa aja anggotanya? Kita gerakannya sekarang dari 2 tahun lalu kita isinya cuma sekitar 13 orang yang ingin melakukan sesuatu. Awalnya. Tidak mau menanti suasana ideal, terus jadi kita hajar aja gitu, kita mulai sesuatu. Tapi kalau sekarang kita udah punya sekitar 400 volunteer, sukarelawan. Kita punya tim inti yang udah sekarang isinya 5 orang dan bakal jadi 6 orang sebentar lagi. Dan kita juga punya mitra-mitra udah lebih dari 40 organisasi yang pernah kerjasama sama kita gitu loh. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagai paru-paru dunia yang menyediakan oksigen, tempat penyimpanan air, menjaga keseimbangan alam, tempat rekreasi dan kegiatan sosial, bahkan sebagai sumber ekonomi. Indonesia berada di urutan ketiga dunia sebagai pemilik hutan terluas dan merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. 2% hutan Indonesia menyusut setiap tahunnya. Menyadari pentingnya perhatian bagi masalah hutan di Indonesia, pada tahun 2016, sekelompok pegiat muda dari berbagai latar belakang berinisiatif meluncurkan gerakan Hutan Itu Indonesia. Gerakan ini hadir sebagai kampanye yang mengundang masyarakat untuk mendekatkan dan menumbuhkan kecintaan pada hutan serta beraksi menjaganya. Hutan Itu Indonesia mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa dinikmati sambil tetap menyelipkan pesan untuk melindungi hutan.
Seperti event Kulari ke Hutan yang mengajak masyarakat berolahraga sekaligus memberikan kontribusi bagi hutan melalui program adopsi pohon. Ada juga konser Musika Foresta yang berkolaborasi dengan musisi-musisi tanah air untuk menyebarkan pesan-pesan perlindungan hutan melalui bidang seni. Dengan kegiatan tersebut, HII mengajak semua lapisan masyarakat terutama anak muda untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan dan berkontribusi untuk menjaganya. Hutan itu kita, hutan itu Indonesia. Ya, yang menarik dari gerakan Hutan itu Indonesia, kalau selama ini orang melihat hutan kemudian yang diceritakan adalah hal-hal yang negatif ya, kerusakan, kebakaran dan lain-lain, tapi kalian ingin membalikkan itu semua dengan menceritakan hal-hal yang bagus-bagus, yang positif mengenai pentingnya hutan. Ya. Nah, boleh tahu kenapa cara kampanyenya lebih menggunakan cara itu? Sebenarnya kalau bagi kita itu hal yang logis ya. Kenapa kita pakai pendekatan positif? Karena yang mau kita usungkan cinta. Kita ingin seluruh orang masyarakat Indonesia itu cinta hutan Indonesia dan menjadikan hutan Indonesia sebagai bagian dari identitasnya. Nah, cinta itu kita belajar bahwa tidak bisa menimbulkan cinta kalau dengan ditakut-takuti, dengan diberi begitu banyak cerita-cerita yang sifatnya negatif gitu kan, yang membuat orang jadi malah merasa tidak berdaya gitu. Kita ingin malah orang Indonesia kalau dengar tentang hutan, betapa kayanya hutan, betapa beragamnya Indonesia itu karena hutannya, itu jadi kemudian jadi tergerak gitu. Oh, ternyata memang keren ya hutan kita gitu kan. Terus dari situ timbul cinta. Ketika cinta timbul, terus timbul harapan. Nah, dari situ sebenarnya benih-benih aksi-aksi yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif oleh setiap orang di Indonesia, harapan kita nanti bisa membawa perbaikan untuk kondisi hutan di Indonesia. Itu pendekatannya. Nah, tadi kalau kita lihat ada pendekatan dengan kulari ke hutan. Misalnya itu cara-cara mempromosikan ya betapa hutan kita begitu pentingnya. Kemudian ada jamuan dari hutan. Ya. Itu apa jamuan dari hutan itu? Konsepnya sederhana sih, sangat sederhana Bang Andi. Apa itu? Makan. Iya, karena kami suka makan. Kami Ya, suka tapi makan. urusannya apa dengan hutan dan makan apa? Jadi yang kita perkenalkan di jamuan dari hutan itu adalah sebenarnya ada dua hal. Banyak sekali hal bahan-bahan makanan yang ada di dapur-dapur di setiap rumah tangga di Indonesia itu berasal dari hutan. Kita yakin sekali. Misalnya merica, pala, lalu kemudian cengkeh gitu kan, sampai dengan segala macam bahan-bahan olahan, tepung umbi-umbian, itu banyak yang berasal dari hutan gitu. Jadi ada dua jenis yang kita perkenalkan. Jadi bahan-bahan dari hutan yang sebenarnya sudah ada di rumah, dan bahan-bahan dari hutan yang orang jarang dengar tapi sebenarnya kasanah kuliner kita itu luar biasa kaya karena keberadaan bahan-bahan itu. Nah, apa misalnya itu? Seperti mungkin Bung Andi pernah dengar belum namanya mentega tengkawang. Mentega saya tahu. Ya, jadi mentega tengkawang. Nah, itu kan belum pernah dengar, makanya ikut kita. Mentega tengkawang apa itu? Jadi itu dari buah tengkawang. Jadi itu buah yang tumbuh di hutan Kalimantan yang dipakai oleh suku Dayak sudah dari lama. Itu sebagai bahan untuk membuat jadi mentega. Jadi untuk bahan untuk bikin semacam kue-kue tradisional, dan kemudian ketika kita bawa ke jamuan dari hutan, kita perkenalkan ke chef-chef yang ada di Jakarta dan di Bandung. Jadi chef-chef ini diajak serta untuk mengolah bahan-bahan tersebut, makanan dari hutan. Betul, diolah. Mereka mau kok, dan mereka malah sangat senang kan dan merasa tertantang ya, karena waktu itu ya kita emang gayanya memang nantangin gitu, bahwa bisa nggak ini belum pernah tahu barangnya, bisa nggak diolah jadi masakan yang enak, satu enak, dua cantik ya, representatif gitu ya. Atraktif gitu, karena kita lagi pengen orang tertarik gitu sama makanannya. Jadi akhirnya dapatlah mentega tengkawang itu dibikin jadi brownies yang Masya Allah enaknya. Terus lalu ada percuma cuma mau bawa ke sini. Iya nih ya. Oke. Dari pengalaman
keliling-keliling berbagai daerah lihat hutan. Nah, kemudian kembali ke urusan konser ya. Nanti jelasan Musika Foresta ini tujuannya apa. Dan saya dengar ada sejumlah musisi yang disuruh masuk hutan. Yes. Untuk apa? Nanti kita cari tahu. Ikuti terus Ki Candy. Kalau kita menganggap Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, ketika hutan itu hilang, binekanya kita itu kurang. Oke. Kita nggak jadi bineka lagi kalau hutan itu hilang.